Shalom, jumpa lagi dalam 3 menit bersama membangun iman. Hari ini kita mau lanjutkan pembahasan kita dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita tahu bahwa Bapa kita adalah hakim yang adil. Dan karena Ia hakim yang adil, maka Dia akan bertindak dengan adil. Ia tidak memandang muka, Ia tidak dapat disuap, Ia tidak pilih kasih, tetapi karena sifatnya yang adil, maka Ia menjadi hakim yang adil. Dan kita tidak dapat menjilat, kita tidak dapat mencari muka untuk kita dapat dispensasi. No, Dia hakim yang adil. Dan Dia akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Jelas, kalau kita berbuat salah, maka ada hukuman. Kalau kita berbuat yang baik, maka ada pahala. Dan tentu saja saudara-saudara, ini dibuat oleh hakim yang adil itu dengan seadil-adilnya. Nah saudara-saudara, jadi jika kita tahu bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, maka kita harus hidup di dalam ketakutan akan Tuhan, yaitu hidup dengan menghormati Tuhan sungguh-sungguh dan patuh pada kehendak-Nya. Tidak bisa kita hanya menghormati saja, tetapi di belakangnya kita tidak patuh. Takut yang sungguh akan Tuhan adalah menghormati Dia dan patuh pada kehendak-Nya. Ingat saudara-saudara, bahwa kita ini hanya menumpang di dunia. Penumpang yang ada di dalam sebuah perjalanan, dia akan sampai di tujuannya. Dan jelas tujuan kita adalah rumah Bapa. Kita hanya penumpang. Karena itu saudara-saudara, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan mati dan kita akan sampai di tujuan kita yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita menyebut Dia Bapa, yang berarti ada kedekatan antara kita dengan Allah, maka kita tidak boleh mempermalukan Bapa kita dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Selamat menjadi anak Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok lusa.